Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Jenji Gunaidi Argo SEMM selaku dosen pengampu manajemen operasi kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek bisnis pada UMKM 404 Testi. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Adeliza Salsabila dengan NIM belakang 002, lalu ada Muhammad Fauzan dengan NIM belakang 024, lalu ada Triana Wulandari dengan NIM belakang 026, lalu ada Dwi Ananta dengan NIM belakang 029. Next. Selanjutnya itu ada daftar isi. Yang pertama itu ada latar belakang. Yang kedua ada profil UMKM 404 Testi. Yang ketiga ada profil pelaku usaha. Yang keempat ada analisis permasalahan. Lalu yang terakhir itu ada pembahasan. Next. Selanjutnya itu ada latar belakang. Ketika pandemi COVID-19 merebak pada tahun 2020 silam, tidak sedikit pelaku usaha yang merasakan dampak negatifnya. Salah seorang yang bisa melihat pandemi sebagai peluang bisnis yakni Talita Rilfi Rahmani selaku pemilik usaha UMKM 404 Testi. 404 Testi merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner sejak tahun 2020 yang beralokasi di Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. 404 Testi ini menjual dessert kekinian yang berkembang dalam masyarakat seperti cheesecake, cookies, croffle, dan paket hampers lainnya. 404 Testi menjual produk-produk kuenya secara online, namun kesadaran masyarakat uh, uh, atau brand awareness atas kehadiran usaha kue ini masih cenderung rendah, padahal produk yang mereka buat ditunjuk untuk mengikuti tren makanan yang sedang happening. Meninjau kondisi tersebut, timbul masalah terkait variasi produk, lalu pemasaran yang kurang efektif, dan tempat usaha yang akan dijelaskan lebih lanjut di analisis permasalahan. Next. Selanjutnya itu ada profil UMKM 404 Testi. Yang pertama itu ada sejarah UMKM. 404 Testi merupakan UMKM yang bergerak di bidang F&B, khususnya pastry, didirikan pada Mei 2020 bertepatan dengan wabah pandemi yang sedang berkembang. Momentum tersebut yang menjadi landasan 404 Testi untuk membangun bisnis online di era pandemi, di mana pola belanja masyarakat berubah dari offline shopping menjadi online shopping. Lokasi 404 Testi terletak di Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Next. Lalu selanjutnya itu ada filosofi nama usaha dan logo. 404 Testi ini merupakan UMKM yang untuk nama 404 Testi, Talita selaku pemilik usaha memiliki keinginan bahwa rasa-rasa makanan yang ada pada usahanya tidak dapat ditemukan di tempat lain. Kemudian untuk kata Testi memiliki arti rasa yang lezat. Selanjutnya untuk logonya, maksud dari figur perempuan yang mengangkat cookies. Perempuan tersebut menggambarkan sang pemilik yaitu Talita, dan cookies tersebut merupakan produk jual pertamanya, sehingga ia akan selalu mengingat proses awal ia merintis pada bisnis usaha 404 ST ini. Next, selanjutnya ada struktur organisasi yang akan disampaikan oleh Dwi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada struktur organisasi yang dimana UMKM 404 Testi ini dipegang 3 orang dalam kendalinya, yaitu Talita Rilfi Rahmani sebagai head bakers, content creator, dan akuntan. Kemudian dibantu oleh 2 asisten kitchen, yaitu Triani Mulyaningsih dan Muhammad Rahmadion. Next. Selanjutnya ada jenis usaha, perkembangan usaha, dan rencana pengembangan. Untuk jenis usaha dari 404 Testi ini merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang food and beverage, khususnya pastry, dan 404 Testi ini memiliki konsep makanan-makanan manis. Kemudian untuk perkembangan usaha, produk pertama 404 Testi ini adalah soft cookies yang kemudian berkembang dengan mengeluarkan jenis produk croffle. Lalu pada tahun 2021 mulai dikenal oleh banyak masyarakat dan berhasil membuka 2 cabang franchise di
Palembang, dan Jakarta. Kemudian pada tahun ini, yaitu tahun 2022, 404 Testi berhasil melebarkan pemasarannya sampai ke luar kota berkat platform TikTok. Kemudian rencana pengembangan, karena sang pelaku usaha yaitu Talita memiliki tipikal yang sangat selektif dan takutan, jadi sang pelaku usaha belum berani untuk melakukan perekrutan tenaga kerja dan membuka offline store. Next. Selanjutnya ada profil pelaku usaha. Sang pelaku usaha yaitu ownernya memiliki nama lengkap Talita Rilvi Rahmani yang merupakan sarjana pertanian di Universitas Jenderal Sudirman di daerah Purwokerto, lulusan tahun 2019. Talita memulai usahanya melalui dengan melihat tren-tren yang berkembang di sosial media yang kemudian memunculkan motivasi bagi dirinya untuk membuat kue juga. Kemudian hasil kue tersebut diberikan tester kepada teman, saudara, dan keluarganya, dan respon dari mereka memberikan saran untuk menjualnya. Kemudian pada bulan puasa, Talita memiliki ide untuk membuat hampers Eid. Talita sendiri memiliki cita-cita untuk bekerja di kantoran, lalu sang pelaku usaha tersebut mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan kantoran tersebut. Namun, sang pelaku usaha merasa tidak nyaman dan tidak cocok atas pekerjaannya tersebut. Kemudian dia memutuskan untuk resign dan mulai mengikuti kursus baker selama 3 bulan. Next. Selanjutnya ada analisis permasalahan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada Liza, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua rekan saya yang telah memaparkan permulaan atau pendahuluan dari bisnis UMKM 404 Testi. Selanjutnya saya akan membahas terkait analisis permasalahan yang telah kelompok kami temukan. Yang pertama itu ada dari segi aspek pemasaran. 404 Testi ini tuh memiliki permasalahan pada aspek pemasaran, yaitu kurangnya efektivitas pemasaran yang dilakukan. Hal ini karena 404 Testi itu belum gencar melakukan endorsement dengan memanfaatkan kehadiran influencer. Nah, ini tuh disebabkan juga karena pemiliknya itu atau si Talita itu cukup selektif dalam menentukan target influencer yang akan digunakan atau diajak bekerja sama sebagai pelaku endorsement. Si Talita ini tuh punya kriteria tersendiri yang cukup unik dan berbeda dari pelaku usaha pada umumnya karena dia itu menetapkan followersnya itu maksimal 150.000 di media sosial, dan dia tuh punya kriteria bahwa influencer yang dipilih itu ada quality of life-nya, yang mana dia menghindari untuk memilih influencer yang makro atau followersnya itu gede. Sebab menurutnya influencer yang makro itu malah cenderung lebih besar endorsement-nya itu di skip-skip, karena mereka kan kalau upload endorsement itu dalam sehari bisa banyak. Makanya orang-orang berkemungkinan besar lebih banyak nge-skip itu karena story-nya banyak. Jadi endorsement-nya jadi kurang lebih efektif. Maka dari itu si 404 Testi ini juga jarang melakukan endorsement karena si 404 Testi pelakunya itu melakukan research kurang lebih sebulan untuk mencari tahu latar belakang dari si pelaku endorsement ini, apakah sudah memiliki kriteria yang sama dengan karakteristik dari usaha 404 Testi, yang mana 404 Testi ini tuh ingin menunjukkan sisi yang ramah dan interaktif kepada pelanggan. Selanjutnya, 404 Testi juga enggan bergabung untuk dengan agensi pemasaran di media sosial, karena menurut si pelaku usaha kalau misalnya mereka bergabung dengan agensi pemasaran itu jadi monoton dan lebih tidak fleksibel, sebab si pelaku usahanya ini lagi-lagi ingin mempertahankan kesan ramah dan interaktif kepada pelanggan. Sedangkan kalau misalkan dengan mengikuti agensi pemasaran itu mungkin ada aturan-aturan tertentu dan itu akan membatasi interaksinya dengan pelanggan secara lebih langsung. Meskipun nanti jangkauan sasaran pemasarannya itu jauh lebih luas. Selanjutnya juga
si 404 Testi itu unik ya. Dia tuh ngasih promo potongan harga nggak menentu. Tidak seperti bisnis pada umumnya yang melakukan promo kalau di hari-hari besar kayak Idul Adha, Natal, atau hari-hari besar lainnya dan juga di tanggal yang kembar. Tapi dia tuh jarang melakukan hal seperti itu. Pokoknya suka-suka si ownernya aja, mau misalnya di hari Senin, nggak ada tanggal tertentu. Kalau dia pengen ngasih promo, maka dia kasih promo. Nah, itu dia. Jadi, nggak bisa diprediksi sama pembeli kapan ada promonya tersebut. Nah, ini bisa dilihat ya, endorsement yang dilakukan oleh 404 Testi, itu ada sejumlah influencer yang di-endorse seperti Ulfa Nabila, Melati Pucuk, dan It's Novel Dream, yang mana itu saya yakin belum semua halayak tuh mengenal nama-nama yang telah saya sebutkan tadi, tapi memang mereka itu punya followers dan cukup berpengaruh. Dan tidak melebihi followers 150.000 di Instagram. Dan bisa dilihat juga ini terakhir kali postingannya itu udah cukup lama ya, udah 120 minggu yang lalu atau 59 minggu yang lalu. Sebab itu karena mereka jarang melakukan endorsement. Oke, berikutnya dari segi produk itu permasalahannya karena produk yang mereka tawarkan itu tuh kebanyakan manis-manis. Bisa dilihat ini tuh ada Croffle, ada Basque Cheesecake, ada soft cookies, dan juga ada turunan dari Croffle yaitu Croffle Bites. Makanya makanan yang ditawarkan itu kebanyakan variasi menunya yang manis-manis. Dan mereka itu hanya fokus menjual makanan manis yang sedang tren di media sosial. Sehingga kesannya itu mereka hanya menjual menu-menu yang musiman aja. Begitu. Belum ada menu-menu yang menawarkan cita rasa gurih. Jadi kebanyakan yang manis-manis aja. Selanjutnya dilihat dari aspek lokasi itu ada permasalahan karena lokasinya itu terletak di rumah pribadi pemilik, yaitu di Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Tepatnya tuh dia di perumahan Angkatan Laut, jadi benar-benar di dalam perumahan banget, tidak di pinggir jalan. Sehingga penjualannya itu hanya secara online dan take away. Dan juga belum banyak target pasar yang mengetahui adanya usaha ini, kecuali mungkin tetangga yang ada sekitarnya. Dan juga kami udah pernah datang ke lokasinya, itu benar-benar nggak ada plang yang menandakan kalau ini tuh usahanya 404 Testi. Jadi lokasinya itu benar-benar perumahan saja. Padahal kan kayak yang ditawarkan itu ada kue-kue, itu bisa lebih enak kalau dimakan secara langsung gitu. Oke, next. Ada pembahasan terkait manajemen operasional 404 Testi. Diawali dengan input nih. Kita akan fokus dengan produk yang Basque Cheesecake karena itu yang menjadi andalan si 404 Testi hingga sekarang. Bahan baku yang digunakan itu ada cream cheese, telur, terigu, heavy cream, whipping cream, dan gula. Nah, untuk varian yang blueberry crumbles cheesecake, di atasnya itu ada topping, yaitu berupa blueberry yang segar dan juga crumbles dari biskuit. Lalu untuk yang varian Lotus Biscoff, di atasnya itu akan diberikan saus selai Lotus Biscoff serta crumbles dari biskuit Lotus Biscoff. Nah, bahan baku yang didapatkan itu berasal dari supplier yang telah menjalin hubungan kerjasama yang diawali dengan kontrak berupa adanya minimum pembelian per bulannya. Sang pelaku usaha itu hanya membeli bahan dengan skala besar sekali dalam pemesanan dalam sebulan supaya tidak terhambat ketika produksi sedang berjalan dan juga untuk menghemat biaya transportasi yang dikeluarkan serta stok yang lebih dari pembelian itu biasanya digunakan untuk produksi ke depannya dengan memperhatikan expired date sebelum membeli untuk stok. Nah, supplier itu bermanfaat karena dengan ada supplier itu bakal ada harga diskon atau harga bahan baku itu yang lebih murah dibandingkan kalau beli langsung di minimarket atau supermarket sehingga dapat memperkecil total biaya dalam pembuatan produk. Dalam pembuatan Basque Cheesecake itu alat-alat yang digunakan itu berkualitas sehingga kalau ada trouble alat-alatnya itu akan dicari tahu bagian mana yang rusak dan langsung diperbaiki atau apabila rusaknya cukup parah maka akan segera diganti agar tidak menghambat jalannya produksi. Tak hanya itu, pelaku usaha juga akan melakukan maintenance setiap 2 bulan sekali agar peralatannya itu terjaga dengan baik. Lalu juga ada teknisi yang bertugas untuk memeriksa dan memperbaiki alat yang digunakan dan menentukan apakah alat yang digunakan itu masih layak untuk digunakan atau tidak. Tak hanya itu, 404 Testi itu juga ada
peralatan backup-nya. Jadi yang mereka punya tuh nggak cuma masing-masing satu, tapi kayak oven itu ada dua. Kayak ada yang ukurannya gede, ada yang ukurannya besar. Yang besar itu bisa mencakup untuk 2 tray. Dan juga dua waffle maker yang sebelumnya itu pernah diperbaiki. Sehingga diketahui nih umur ekonomis untuk waffle maker itu kurang lebih untuk 2 tahun. Lalu ada juga 2 buah kompon, mixer, serta cetakan atau wadah yang digandakan untuk berjaga-jaga jika ada salah satu yang bermasalah. Ini bisa dilihat input for test itu nggak cuma dari bahan baku aja, tapi dari peralatan yang telah saya sebutkan. Ada oven kecil, oven besar, ada waffle maker, dan ada banyak loyang supaya kalau ada yang satu bermasalah bisa menggunakan yang lain. Selanjutnya, dari manajemen operasi itu ada proses. Proses produksi Baskerville Cheesecake itu dilakukan setiap 3 hari sekali dalam seminggu, tepatnya pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hal ini disebabkan karena Baskerville Cheesecake itu harus set dalam waktu 1 hari, sehingga jika dibuat pada hari Senin, maka Baskerville Cheesecake itu baru akan dihias dan ditawarkan kepada pembeli pada hari berikutnya, yaitu Selasa. Setiap produksi akan menghasilkan 13 loyang yang terdiri atas 5 varian original, 5 varian Lotus Biscoff, dan 3 varian Blueberry Crumbles. Sebelum mengelola bahan baku yang tadi disebutkan sebelumnya itu, maka Fortesti itu harus menimbang masing-masing bahan baku. Penimbangan bahan baku itu harus dilakukan agar takarannya sesuai dan rasanya akan pas. Maka dari itu, sebelum untuk membuat bahan adonannya, timbangan digital itu harus dilakukan kalibrasi, yaitu pengecekan dan pengaturan ketepatan dari alat ukur. Sehingga Fortesti harus mampu memastikan bahwa timbangannya benar-benar valid dan berada dalam posisi 0 atau tar setiap menimbang masing-masing bahan baku. Nah, setelah melakukan penimbangan masing-masing bahan baku, nanti akan dilakukan dengan proses pembuatan adonan. Kalau adonannya udah jadi, itu akan dipanggang pakai oven yang muat untuk 2 tray. Waktu yang digunakan untuk membuat Baskerville cheesecake itu 1 jam untuk 5 loyang, serta membutuhkan waktu untuk resting dalam kulkas agar bisa set minimal H-1 sebelum pengiriman. Nah, ini cara pembuatan dari Baskerville cheesecake. Yang pertama, harus panaskan oven 200 derajat Celcius dan siapkan loyang. Lalu campurkan kerip keju, gula, tepung, dan garam di dalam wadah untuk diaduk secara merata. Lalu masukkan vanila dan telur satu persatu. Juga tuang heavy cream dan whipping cream hingga merata. Lalu dituangkan adonan tersebut ke dalam loyang. Lalu loyang yang ada adonan itu dimasukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya dan dipanggang kurang lebih 1 jam hingga atasnya mengembang kecoklatan dan hampir terbakar. Lalu Baskerville yang sudah jadi itu dikeluarkan dari oven, lalu dibiarkan dingin dengan suhu ruang setidaknya selama 25 menit. Setelah itu diangkat dan diletakkan di atas piring dan dikupas kertas perkamennya. Nah, setelah di suhu ruang, nanti kuenya itu bakal dimasukkan ke dalam kulkas dulu ya selama seharian. Kalau misalkan udah set, baru akan dilanjutkan ke dalam tahap pengemasan, yaitu menggunakan duscraft dan tin wall yang akan dihias dengan stiker Fortesti. Bisa dilihat ini ada yang menggunakan duscraft dan ada yang pakai tin wall. Dan untuk yang hampers itu ada kemasan spesial sendiri. Berikutnya terkait output akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fauzan. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output. Di sini ada 5 loyang untuk varian original yang terdiri dari 50 gram tepung terigu, 1.250 gram cream cheese, 400 gram gula halus, 10 butir telur, 500 ml heavy cream, 375 ml whipping cream. Lalu di sini ada 3 loyang untuk varian blueberry dengan bahan bakunya yaitu 30 gram tepung terigu, 750 gram cream cheese, 240 gram gula halus, 6 butir telur, 300 ml heavy cream, 225 ml whipping cream, dan juga 60 gram butter, serta sejumput garam dan juga 300 gram blueberry untuk toppingnya, dan juga 290 gram biskuit. Lalu di sini ada 5 loyang untuk varian Lotus Biscoff dengan bahan baku 50 gram tepung terigu, 1.250 gram
cream cheese, 400 gram gula halus, 10 butir telur, 500 ml heavy cream, 375 ml whipping cream, dan juga 10 sendok makan selai lotus biscoff serta 20 keping biskuit lotus biscoff. Selanjutnya ada solusi permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Yang pertama yaitu solusi dari aspek pemasaran, di mana inti permasalahannya yaitu kurangnya pemasaran yang efektif dalam 404 SD ini. Di sini kami menawarkan beberapa alternatif yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Yang pertama itu menggunakan jasa influencer khusus, food blogger yang memiliki pengaruh yang lebih besar, bisa mencoba seperti MG Dalena, Tashi Atasia, dan juga Kenan Z. Lalu kami juga menyarankan untuk memperbanyak promosi di platform TikTok, dikarenakan TikTok ini mempunyai fitur FYP di mana video tersebut bisa tampil di beranda orang lain, sehingga jangkauan promosi dari 404 Testi ini bisa menjadi lebih luas. Lalu kami juga menyarankan kepada 404 Testi untuk memberikan promo tidak hanya dadakan aja, tetapi juga secara struktur, seperti mengadakan promo di hari-hari besar seperti Harbolnas, Hari Kemerdekaan, dan juga Idul Fitri maupun Natal. Lalu yang terakhir itu kami juga menyarankan untuk 404 Testi bekerja sama dengan kafe untuk melakukan penitipan produk dari 404 Testi ini, di mana kerjasama tersebut tentunya diikuti dengan kontrak antara owner 404 ST dengan kafe terkait, agar tidak merugikan di salah satu pihak. Selanjutnya yaitu ada solusi dari aspek produk, di mana inti permasalahan dari aspek produk ini yaitu kurangnya variasi menu dari 404 ST ini, sehingga kami menyarankan pada 404 ST untuk membuat menu makanan baru yang memiliki cita rasa asin maupun gurih dengan bentuk snack ataupun makanan berat. Lalu untuk makanan gurih ini yang sekiranya cocok dijual oleh 404 ini sesuai dengan perkembangan tren, yaitu ada pai daging, brulee bomb, jupa sup, dan juga bomboloni dengan filling asin atau seperti mentai maupun abon. Oleh karena itu diperlukan penambahan keperluan bahan baku dan juga alat-alat yang digunakan untuk mewujudkan inovasi tersebut. Tentu saja itu juga diikuti dengan kebutuhan modal tambahan untuk mewujudkan inovasi menu tersebut. Lalu ada juga kami menyarankan untuk KTS ini mengeluarkan produk minuman yang sebelumnya melakukan observasi dan uji coba dulu untuk membuat minuman yang sesuai dengan selera target, sehingga 404 ini tidak hanya berfokus pada bidang makanan. Next. Ini ada beberapa inovasi produk yang kami sarankan, seperti ada jupa sup, lalu ada minuman boba, dan juga pai daging, yang di mana makanan dan minuman tersebut itu sedang tren di masa kini. Next. Lalu yang terakhir ini ada solusi permasalahan dari aspek lokasi, di mana inti permasalahannya yaitu lokasi dari penjualan 404 ST ini yang tidak strategis. Di sini kami menyarankan kepada 404 ST yang sebaiknya mempertimbangkan untuk membuka offline store di daerah Jatiwaringin, karena kawasan tersebut dipenuhi oleh pelaku bisnis khususnya di bidang F&B, sehingga banyak pelanggan yang sudah mengetahui bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang baik untuk hunting kuliner. Lalu yang kedua, toko offline dapat didesain dengan nuansa warna kuning dan biru yang mengacu pada warna logo 404 ST ini. Tampilan toko yang dibuat juga harus didesain semenarik mungkin dan bisa menjadi spot foto bagi pelanggan, sehingga itu juga dapat meningkatkan keinginan pelanggan untuk datang ke toko 404 ST. Lalu ada juga di sini ada penambahan jumlah tenaga kerja dan kuantitas bahan baku untuk memenuhi permintaan pelanggan, karena ada kemungkinan peningkatan permintaan di saat toko offline ini dibuka, sehingga 404 ST ini perlu menambah jumlah tenaga kerja dan juga kuantitas bahan baku untuk memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Lalu di sini kita juga menyarankan untuk menambahkan
fitur toko yaitu memfasilitasi dengan adanya foto booth bertemakan pastry. Lanjut. Ini ada ilustrasi interior dari toko 404 Tasty, di mana toko tersebut didesain dengan seunik mungkin, yang baik untuk dijadikan spot foto dan memiliki desain nuansa berwarna kuning yang berasal dari logo 404 Tasty tersebut. Next. Selanjutnya itu ada penutup. Kesimpulannya yaitu yang pertama, kurangnya efektivitas pemasaran yang dilakukan oleh 404 Tasty. Lalu yang kedua itu kurangnya variasi menu yang ditawarkan oleh 404 Tasty. Yang ketiga itu penjualan yang dilakukan hanya dapat dilakukan secara online dan take away atau tidak dapat makan di tempat. Di sini kami memberikan beberapa saran. Yang pertama dari segi pemasaran, kami menyarankan 404 Tasty ini mempertimbangkan kualifikasi penyedia endorsement dan meningkatkan pembuatan konten dan juga promo. Lalu juga kami menyarankan untuk bekerja sama dengan kafe untuk penitipan produk. Lalu dari segi produknya kami menyarankan untuk berinovasi dalam variasi produk sehingga diperlukan peningkatan kuantitas bahan baku. Lalu dari segi lokasi, kami menyarankan 404 Tasty ini sebaiknya mempertimbangkan untuk membuka offline store di daerah Jatiwaringin karena kawasan tersebut dipenuhi oleh para pelaku bisnis khususnya pada bidang F&B serta menambah jumlah tenaga kerja dan juga kuantitas dari bahan baku untuk membantu kegiatan usaha tersebut. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.